Nah, cerita sekolah minggu pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Elia dan janda di Sarfat. Cerita ini terdapat di kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Nabi Elia ini adalah seorang nabi yang menyampaikan pesan-pesan Allah dengan berjalan ke banyak daerah di Israel. Ia tidak memiliki pekerjaan yang lain untuk menafkahi dirinya sendiri. Ketika ia tinggal di tepi sungai Kerit untuk bersembunyi dari kejaran Raja Ahab yang jahat, Tuhan memeliharanya melalui perantaraan sungai Kerit yang airnya menjadi air minum dan burung-burung gagak yang membawa roti dan daging pada waktu pagi dan petang untuk menjadi makanannya. Nas kali ini mengisahkan tentang Elia yang diperintahkan Tuhan menuju sebuah kota di wilayah Sidon bernama Sarfat. Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat agar ia dapat melanjutkan hidupnya karena air sungai Kerit mulai kering. Kali ini Tuhan memeliharanya melalui seorang janda yang tinggal di sana. Ternyata janda yang diperintahkan Allah untuk ditemui adalah seorang janda yang sangat miskin dan mempunyai seorang anak, bahkan sedang menghadapi kesulitan karena masa kekeringan. Mereka hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak yang hanya cukup untuk membuat sepotong roti bundar kecil. Ini adalah persediaan makanan terakhir, dan setelah mereka memakannya, keesokannya mereka akan mati sebab tidak ada yang bisa dimakan lagi. Ketika Elia meminta sepotong roti, janda ini hanya menjelaskan keadaannya tanpa bermaksud menolak. Elia meyakinkan janda ini dengan sebuah janji Allah bahwa tepung dan minyak janda ini tidak akan habis sampai pada waktu hujan turun dan musim kering berakhir. Ibu janda ini menaati firman Tuhan. Dia memberikan roti terakhir untuk Nabi Elia. Dan mujizat terjadi. Tepung di tempatnya tidak habis dan minyak di buli-buli juga tidak berkurang. Sehingga ibu janda ini dapat membuat roti untuk anaknya setiap hari dan mereka tidak menjadi kelaparan. Namun setelah peristiwa ini, tiba-tiba anak ibu janda itu terkena sakit, lalu anak itu tidak bisa bernafas dan meninggal. Nabi Elia berdoa kepada Tuhan agar anak itu hidup kembali. Dan Tuhan mendengarkan doanya. Maka anak itu menjadi hidup kembali. Dan akhirnya ibu janda itu percaya kepada Nabi Elia dan juga percaya kepada firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari sikap ibu janda ini kita dapat belajar tentang mari berbagi. Kenapa sih kita harus berbagi adik-adik ke sesama kita? Karena berbagi adalah kehendak Allah. Itu poin yang pertama. Sebagaimana Allah memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat dan menemui janda di sana, tentu saja Allah mengetahui keadaan janda ini. Tetapi Allah tetap menghendaki agar ia berbagi kepada Elia, walaupun dalam kondisi kekurangan ibu janda ini. Betul ya, adik? Yang kedua, kenapa kita harus berbagi? Karena kita sudah diberkati. Oleh karena kita senantiasa hidup dalam berkat Allah, oleh sebab itu adalah kewajiban bagi kita untuk juga memberkati orang lain. Yang ketiga, kenapa kita harus berbagi? Karena kita akan mendapat janji Allah. Sebagaimana ibu janda ini meraih janji Allah karena mau berbagi, demikian kita juga akan menerima janji Allah saat kita mau berbagi bagi sesama kita. Berbagi tidak membuat kita menjadi kekurangan, namun justru sebaliknya. Amin. Demikian cerita firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari sebelum kita menutup cerita firman Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia akan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak yang mau berbagi kepada sesama kami, Tuhan.
kepada teman-teman kami yang lebih membutuhkan, atau kepada orang lain yang tidak kami kenal sekalipun, yang sedang membutuhkan bantuan kami, tapi kami mau berbagi kepada mereka. Berkati setiap kami Tuhan, memampukan setiap kami, supaya kami dapat menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah berkat Tuhan senantiasa ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Tuhan berkati ya. Selamat hari Minggu.